Oke, ini adalah bagaimana kita mengoperasikan mikrokomputer. Dalam hal ini kita mengoperasikan single board komputer jenisnya Arduino, jenisnya Raspberry Pi eh, dengan menggunakan dua hal, yaitu menggunakan CLI dan juga menggunakan desktop. Oke, kita ke device dulu. Yang dibutuhkan pertama adalah ini kabel power, karena ini masukannya pakai USB micro USB, maksudnya micro USB, maka ini pakai masukan micro USB. Untuk masukannya sendiri 5 volt. Jadi bisa di laptop, bisa juga di adaptor, tapi saran saya menggunakan adaptor. Oke, untuk SBC Raspberry Pi sendiri ini sudah terhubung dengan internet. Nah, jadi usahakan bisa langsung terhubung ke internet. Ya, oke. Kemudian untuk komponennya seperti ini sudah ada casingnya juga. Dan yang kedua sudah terhubung ke power, dan juga untuk laptop juga terhubung dengan WiFi yang sama. Jadi yang pertama, kalau untuk menghubungkan mikrokomputer ini dengan laptop, WiFi-nya yang pertama harus sama. Oke, kita lanjut menggunakan CL. Oke, berikut adalah konfigurasi antara mikrokomputer dan periferalnya. Yang pertama ada ini, sebuah mikrokomputer. Yang kedua ada USB untuk mouse. Ini adalah untuk mouse. Ini adalah sambungannya yang ada di bawah ini. Dan yang kedua USB yang tersambung dengan keyboard. Nah, dan kemudian ada kabel HDMI yang terhubung dengan desktop atau layar. Oke, nah, kalau dengan desktop ini kita melakukan konfigurasi langsung dengan desktop. Sedangkan jika menggunakan CLI, maka kita menggunakan aplikasi yang bernama terminal. Oke, nah kita klik terminal. Nah, misal kita ingin mencari file, maka kita cukup menulis sebuah kode. Misalnya misalnya kita ingin tahu isi file yang ada di folder utama. Nah, kita bisa tulis cmd. Mohon maaf, itu membuka file. Kita bisa membuka ls untuk mengetahui isi dari file. Nah, berikut adalah isi file yang ada di sebuah mikrokomputer ini. Nah, itu salah satu contoh untuk menggunakan mengendalikan mikrokomputer menggunakan desktop. Kemudian kalau kita ingin mencari secara manual, menggunakan CLI. Nah, di sini kan ada bookshelf, ada desktop, ada dokumen, ada download, itu semua folder. Yang dikasih warna biru ini folder, yang dikasih ada format .zip itu adalah file extract, dan yang tulisan putih ini adalah file. Oke, sekarang kita ingin membuka filenya dari desktop. Kalau ini menggunakan CLI ya. Kalau ini menggunakan CLI, oke. Kemudian kita menggunakan desktop. Kalau menggunakan desktop kita menggunakan file manager, atau kalau di Windows biasanya terkenal file explorer. Nah, di sini juga ada isinya sama, bookshelf, desktop, dokumen, downloads, dan lain-lain. Seperti itu. Salah satu contoh untuk mengendalikan Raspberry Pi, dalam hal ini mikrokomputer dalam bentuk single board komputer, di mana ini adalah kendali langsung dengan menggunakan periferal. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana mengendalikan mikrokomputer ini secara remote dari Raspberry Pi ini ke PC. Dan kita tidak perlu membutuhkan HDMI, tidak perlu membutuhkan keyboard, dan tidak perlu membutuhkan mouse karena menggunakan dari laptop sendiri. Seperti itu. Mari kita ke kendali CLI menggunakan desktop, dan aplikasi yang harus diinstal yaitu adalah aplikasi PUTTY, atau dibaca langsung putih. Nah,
Tapi sebelum itu kita juga nanti akan mengendalikan desktop mikrokomputer ini ke PC menggunakan aplikasi Real VNC. Itu aplikasinya downloadnya bisa dari PUTTY, bisa dari langsung ke Raspberry Pi ini. Mari kita lanjut. Oke, sebelum kita mengatur supaya bisa di-remote menggunakan PC, maka kita perlu mengatur terlebih dahulu Raspberry Pi ini. Yang pertama kita menulis dulu di terminal, yaitu sudo raspi-config. Nah, di sini nanti akan ada menu-menu yang untuk mengatur menu-menu yang lain. Yang kita atur di sini adalah menu-menu supaya bisa auto login terlebih dahulu. Yang pertama, supaya auto login kita sudah menulis sudo raspi-config. Setelah itu kita memilih sistem option. Kita pilih. Kemudian kita pilih bagian boot. Kemudian kita pilih desktop autolog. Untuk itu kita pilih desktop GUI. Oke, setelah kita memilih di bagian GUI, kita langsung ke bagian sistem option. Kita kembali ke bagian sistem option. Kemudian kita pilih auto login. Di sini ada di S6 auto login. Nah, di sini kita klik yes. Nah, kita atur supaya bisa auto login terlebih dahulu. Oke, yes. Setelah itu kita klik finish. Nah, setelah itu kita klik reboot untuk mengulang kembali mikrokomputer ini. Kita tunggu reboot. Oke, tampilannya seperti ini. Kita tunggu hingga muncul desktop utama dari mikrokomputer. Dalam hal ini single board komputer. Dan di sini OS yang digunakan adalah Raspberry Pi config. Oke, setelah menyala lagi kita atur hostname-nya terlebih dahulu. Di sini kita mencari nama hostname-nya. Nah, kita klik terminal, kita cari hostname. Itu kita sudah klik hostname, kita enter. Nah, di sini sudah ada nama hostname-nya. Hostname ini harus kita ingat, kita masukkan ke. Oke, kemudian kita mencari putih. Di sini kita cari aplikasinya. Ini sudah muncul aplikasinya putih, PUTTY. Nah, maka dari itu kita tulis nama hostname-nya. Tadi nama hostname-nya adalah Raspi. Maka kita kasih titik lokal. Kita kasih dot lokal, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu. Nah, baru kita sudah muncul nama hostname-nya. Nah, kemudian kita jangan lupa username kita. Username kita atur juga namanya supaya lebih mudah. Kita atur namanya Raspi. Nama username kita adalah Raspi. Kemudian kita atur passwordnya. Nah, nanti akan muncul kode seperti ini. Nah, menggunakan CLI itu sudah cukup, sudah bisa. Nah, sudah cukup apa? Sudah cukup untuk mengatur mikrokomputer ini. Seperti menggunakan Linux. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan Linux mungkin sudah terbiasa juga. Nah, kita di sini juga bisa melakukan perintah seperti yang ada di terminal. Misalnya kita ingin melihat isinya, kita bisa klik ls. Kita ingin melihat membuka file, misal kita ingin membuka file cd/dokumen. Nah, mungkin kita bisa melihat isinya seperti ini. Kita klik ls, kemudian kita bisa masuk ke salah satu foldernya. Misal kita masuk ke
folder cd documents. Kemudian kita bisa juga kembali ke cd/home/raspi. Kita kembali ke folder awal, atau jika kita ingin membuat kode, kita cukup menggunakan perintah sudo nano. Misal kita ingin melihat kode let.js. Oke, kita masukkan kodenya. Maksud saya kode dari Raspberry Pi. Nah, di sini kita sudah bisa membuat kode. Maka dari sini, dengan menggunakan CLI saja, teman-teman sudah cukup untuk bisa membuat project dari mikrokomputer. Dalam hal ini single board komputer. Hanya saja mungkin harus terbiasa dengan ini. Nah, next kita akan belajar bagaimana mengatur mikrokomputer ini dengan remote desktop menggunakan aplikasi RealVNG. Seperti itu. Oke, next yang kedua adalah kita menggunakan RealVNG viewer. Banyak jenis viewer, tapi kalau di Raspberry Pi sendiri itu umumnya sudah terinstall aplikasi RealVNG. Seperti itu. Dan ini menggunakan desktop remote. Ada banyak cara, cuma di sini saya menggunakan aplikasi. Nah, kita langsung saja ke aplikasi RealVNG. Nah, di sini untuk memulainya kita bisa membuat koneksi baru. Nah, kita kasih nama hostname-nya, jangan lupa nama hostname kita kasih raspi. Kemudian kita kasih namanya juga ini saya hapus dulu aja. Oke, kita klik file, kita pilih koneksi baru. Kita pilih di sini raspi, namanya juga kita raspi, sesuai yang kita program dulu kita atur di Raspberry Pi. Untuk Raspberry Pi sendiri kita atur namanya raspi, nama hostname-nya, dan untuk namanya ini bisa terserah, bisa nama saudara sendiri, bisa nama yang lain. Tapi untuk VNC server harus sesuai dengan hostname, dan hostname-nya kita atur namanya raspi. Bisa dilihat di kode awal ketika mengatur hostname di CLI. Seperti itu. Oke, di sini kita klik OK. Nah, sudah muncul kode ini, logo bentuk komputer warna biru. Kita klik 2 kali. Nah, kita tunggu untuk koneksi. Untuk username-nya, kita gunakan username yang ada di Raspberry Pi. Kita namakan username-nya juga raspi. Kemudian untuk password-nya kita atur sesuai keinginan kita. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, dengan seperti ini, maka Raspberry Pi sudah muncul di RealVNG. Nah, kita bisa menggunakan pengaturan langsung. Misal di sini kita ingin mengatur, kita ingin melihat isi foldernya seperti apa. Nah, seperti ini contoh isi foldernya. Kelebihannya, kita bisa melakukan kendali GUI atau Graphic User Interface. Misal kita ingin kendali kamera, itu bisa menggunakan konsep desktop ini. Yang paling utama di kendali desktop ini yang paling utama itu adalah WiFi-nya harus sama. WiFi-nya harus sama, yang pertama. Yang kedua, selain WiFi-nya harus sama, dan juga koneksinya stabil, supaya nyalanya lebih bagus. Nah, karena ini desktop remote, jadi kita bisa menggunakan banyak fitur. Misalnya kita bisa mengatur preferensi, kita bisa pakai aksesoris dan lain-lain. Kalau hanya CLI itu hanya menggunakan kode. Kalau menggunakan desktop ini kita bisa menggunakan fitur GUI atau Graphic User Interface. Hanya saja internetnya harus stabil. Oke. Kalau sudah menggunakan kita baru klik close ini. Nah, tapi kalau misal kita melakukan perintah untuk mematikan Raspberry Pi, misal kita menggunakan perintah sudo reboot, maka langsung tertutup tampilan remote dari
real VNC, dan kita harus melakukan konfigurasi lagi dari awal seperti itu. Oke, sekian untuk melakukan konfigurasi di desktop. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, pagi, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.